Shalom Youth, welcome home. Selamat datang di Youth Service untuk hari ini. Buat kalian semua yang baru pertama kali bergabung bersama kami mengundang kalian semua untuk bisa join barengan kami di dalam kelompok sel kami, yaitu Connect Group, dengan cara menghubungi line kami di @msyouth. Buat kalian semua yang rindu untuk memberikan persembahan, persepuluhan, dan diakonia, kalian bisa memberikan melalui nomor rekening yang tertera di layar kalian. Atau kalian juga bisa menggunakan kode QRIS yang juga ada di layar kalian. Nah, sesaat lagi kita akan langsung masuk ke dalam hadiratnya. Oleh karena itu, sebelum kita akan masuk, kita akan sama-sama satu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, buat kebaikan-Mu, karena kami boleh bersama-sama hari ini beribadah di tempat ini. Kami percaya hadirat-Mu Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun kami berada, di sana Tuhan juga hadir bersama-sama dengan kami. Kami siap Tuhan untuk mulai ibadah hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus berkati.
Jesus. Hanya Kau satu-satunya yang kami perlu Tuhan. Satu-satunya harapan kami, pelita hidup kami Tuhan. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita. Aku coba teman-teman semua bisa tutup mata kalian. Penuhi kami Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Tuntun kami Tuhan. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini,
tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah sorgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ku alami setiap waktu, keluargaku. Sekali lagi katakan, bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah sorgaku. Keluargaku adalah sorgaku. Keluargaku adalah sorgaku. Yes Tuhan, seperti setiap lirik yang kami nyanyikan barusan Tuhan, biar Kau yang menjadi kepala dalam keluarga kami Tuhan. Biar Kau yang menuntun setiap jalan hidup kami. Ajar kami untuk setia dan selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Kau saudara kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar Kau yang memberikan hati yang baik Tuhan, hati yang subur, hati yang mau diajar, hati yang mau mendengar, dan hati yang mau melakukan Tuhan. Biar setiap benih firman-Mu Tuhan menjadi berkat buat setiap kami. Dan kami yakin dan percaya setiap firman-Mu tidak pernah sia-sia Tuhan. Urapi kami, sentuh hati kami Tuhan. Kami menyerahkan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom, apa kabar semuanya? Saya percaya semuanya sehat dan semuanya ada dalam berkat perlindungan Tuhan. Ayo sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan sama-sama. Kita berdoa dulu ya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu pada kesempatan ini ya Tuhan. Biar Engkau mewahyukan diri-Mu buat kami semuanya. Bangun kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Semenjak masa muda kami. Karena kami tahu ketika kami bertumbuh dalam pengenalan yang benar tentang Engkau, maka kami akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sampaikan diri-Mu di tengah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan bicara soal keluarga. Ya, pentingnya apa sih kita ngomong seperti ini? Mungkin kalian ngomong, kita kan masih sekolah. Tapi kan kalian juga ada dalam satu keluarga. Ya, kalian punya papa mama, punya adik kakak. Diberikan Tuhan suatu keluarga. Dan itu bukan kebetulan loh. Kita tidak bisa ngomong, kenapa aku tidak lahir dari keluarga yang seperti itu, seperti temanku mungkin. Kenapa aku tidak lahir dari keluarga yang berada, contohnya. Kenapa aku lahir di Indonesia? Kenapa aku lahir di kota tertentu, Surabaya mungkin contohnya. Kita nggak bisa loh memilih-milih seperti itu. Kita nggak bisa
ngomong kenapa tidak begini, kenapa tidak begitu. Apa yang diberikan oleh Tuhan, termasuk keluarga kita, itu adalah berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan tahu kita tuh lahir di keluarga seperti apa, keluarga yang bagaimana, dengan papa mama model yang seperti apa, dengan diberikan adik kakak yang seperti apa. Ada yang punya kakak mungkin, ada yang punya adik mungkin, tapi mungkin ada yang anak tunggal juga. Semuanya itu sudah ada di dalam desain Tuhan dalam hidupmu. Dan kalau Tuhan berikan apa yang ada padamu hari ini, keluargamu, itu berarti Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan bagi kehidupanmu. Ya, kita harus memahami itu, karena itu adalah bentuk berkat Allah dan bentuk kebaikan Allah di dalam hidup ini. Mengucap syukurlah atas apa yang kau punya, karena di luar sana ada banyak anak-anak yang tidak punya keluarga. Di luar sana ada banyak anak-anak yang ditelantarkan. Di luar sana ada banyak anak-anak yang harus tinggal, contohnya di rumah panti asuhan mungkin. Karena apa? Karena mereka tidak punya papa mama. Tapi toh, sekalipun mungkin anak dari panti asuhan, Tuhan menggantikan loh, memberikan papa mama yang baru. Ya, memberikan saudara-saudara yang baru di panti asuhan tersebut. Maksud saya adalah seperti ini, mari kita bersyukur kepada apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bersyukur buat papa mamamu, bersyukur buat saudaramu. Karena semuanya itu adalah berkat Tuhan, penentuan Tuhan di dalam kehidupanmu. Dan yang paling penting adalah ini, supaya kalian suatu saat nanti kalau sudah dewasa, kalian akan mempunyai keluarga yang jauh lebih baik dari apa yang ada padamu hari ini. Justru di tempat inilah, di keluargamu lah, engkau harus belajar banyak hal. Ya, oleh karena itu kita mau lihat kebenaran firman Tuhan pada saat ini, apa yang Tuhan mau sampaikan, apa yang Alkitab ajarkan kepada kita tentang keluarga. Pentingnya apa sih keluarga buat kita? Ya, mari kita lihat dulu. Apa sih fungsi keluarga buat kita semuanya, buat kalian ya terutama. Kita buka sama-sama ya dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, Alkitab katakan seperti ini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Kalau saya mau terjemahkan sedikit ya, ketika itulah Tuhan Allah nesyama, apa itu? Bukan cuma memberikan nafas kehidupan, tapi juga menghembuskan karakternya di dalam Adam, manusia pertama yang dia ciptakan itu. Apa yang bisa kita pelajari dari hal ini, anak-anak muda? Ya, yang pertama adalah kita harus tahu bahwa nafas kehidupan itu dari Allah. Ya, kita harus tahu bahwa keluarga yang hari ini ada padamu itu datangnya dari Allah. Itu adalah penentuan Tuhan atas hidupmu. Itu adalah keluarga yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Di sanalah engkau ada, di sanalah engkau dibesarkan, di sanalah engkau mendapatkan pendidikan, di sanalah engkau dididik mungkin dalam mendapatkan banyak hal dari keluargamu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nesyamah, itu berarti karakter-karakter Allah itu telah dihembuskan ke dalam Adam dan manusia pertama itu juga ke dalam Hawa pada akhirnya. Nah, keluarga adalah tempat di mana kita bisa belajar atau meneladani karakter-karakter Allah, sifat-sifat Allah. Seharusnya seperti itu. Apa contohnya karakter-karakter Allah itu? Ya, contohnya adalah ini. Cinta, ya, kasih sayang. Kita bisa belajar dari keluarga, dari mana seorang anak belajar cinta dan kasih sayang. Pertama kali haruslah dari keluarga, haruslah dari papa mamanya. Kalau seorang anak tidak mendapatkan pelajaran, tidak mendapatkan contoh kehidupan tentang cinta dan kasih sayang dari papa dan mamanya, dari keluarganya, maka lihat di luar sana banyak anak-anak muda yang mencari atau haus kasih sayang, haus akan cinta dan penerimaan, dan mereka lampiaskan itu di luar. Sehingga apa? Mereka salah pergaulan. Ya, mereka jatuh ke dalam dosa. Kenapa?
Karena mereka sebetulnya haus akan cinta, haus kasih sayang, haus penerimaan, dan mereka tidak mendapatkan itu dari keluarganya. Mereka tidak mendapatkan itu dari orang tua atau saudara-saudaranya. Nah, mari lihat keadaan ini. Itu yang terjadi kepada banyak anak muda. Bahkan banyak anak muda juga jatuh dalam dosa-dosa seksualitas. Mengapa? Karena mereka tidak dipenuhkan, ada empty hole, ada lobang yang jauh ada di dalam batin mereka, tidak terpuaskan akan kebutuhan cinta, kasih sayang, dan penerimaan. Itu harus ada dari keluarga dulu. Kenapa? Karena itu adalah karakter Allah yang dinesyamahkan, yang dihembuskan kepada Adam, Hawa, dan juga kepada manusia yang diciptakan olehnya. Karakter Allah bicara apa lagi? Bicara soal penghormatan. Ya, manusia harus belajar apa arti pentingnya honoring atau penghormatan justru dari keluarga dulu. Anak-anak muda belajar dari keluarga. Kalau anak-anak muda, kalau saudara tidak belajar artinya penghormatan dari keluarga, maka di luar sana engkau tidak akan pernah tahu artinya dan caranya bagaimana menghormati orang lain. Bagaimana menghormati orang yang lebih tua. Bagaimana menghormati orang-orang yang memang layak untuk dihormati. Contoh nih, saya banyak lihat anak-anak muda sekarang, ya, makan, ada orang tua, ya kan, tidak permisi, tidak kasih ucapan, makan dulu om, makan dulu tante, makan dulu pak, makan dulu bu, makan dulu ai, makan dulu su. Mereka enak aja langsung makan, tanpa peduli kanan kiri. Jadi antisosial begitu loh. Ya, ketika ada orang tua datang, mereka sibuk dengan gadget, main aja. Nggak ngomong, nggak nyapa duluan. Nunggu yang tua yang nyapa duluan. Kita lihat hari-hari ini, itu yang terjadi bukan? Itu budaya yang ada di dunia kita hari-hari ini bukan? Oleh karena itu anak-anak muda Kristen, saudara, MS Youth harus belajar kembali kepada apa yang penting. Kembali kepada apa yang dasar, yaitu belajar tentang karakter Allah. Dan itu seharusnya engkau dapatkan di dalam keluarga. Itu fungsi keluarga, tempat untuk menemukan pribadi Allah. Ini yang pertama, tempat untuk menemukan dan engkau belajar tentang pribadi Allah. Belajar soal karakter Allah. Dan mungkin kalau hari ini engkau berkata seperti ini, tapi pastor, tapi kok aku tidak punya papa mama yang bisa mengajarkan aku seperti itu. Papa mamaku cuek. Tidak pernah ngajarin aku tentang karakter. Tidak pernah ngajarin aku tentang ini dan itu. Pokoknya hanya memenuhkan kebutuhan materi saja. Ya, makan, minum, materi itu aja. Tidak pernah ada transfer nilai-nilai kehidupan. Terus aku harus bagaimana dong? Ya, aku sudah bertumbuh dengan tipe seperti itu. Kabar baiknya adalah Alkitab ngomong apa? Ya, sekalipun engkau tidak mendapatkan pelajaran itu, belajar tentang hal itu dari keluarga, tapi jangan lupa Alkitab adalah firman Allah. Engkau bisa belajar banyak hal dari firman Allah. Yesus Kristus yang adalah sang firman itu adalah tempat atau patron yang paling sempurna di mana engkau bisa belajar. Kalau tempat untuk belajar absen, the absence of father and mother. That's why the presence of the Bible. Kehadiran Allah, kehadiran firman-Nya mengisi relung-relung hatimu yang terdalam. Belajar apa arti cinta, kasih sayang dari Alkitab, dari firman Allah. Belajar apa arti penerimaan dari firman Allah. Belajar apa arti penghormatan dari firman Allah. Oleh karena itu anak-anak muda, saya dorong, ya, ayo terus belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan, dan renungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya engkau mendapatkan banyak hikmat untuk membangun kehidupanmu, membangun karaktermu sebagai anak muda, menjadi anak-anak muda yang kuat, menjadi anak-anak muda yang juga punya karakter. Karena neshama itu adalah karakter Allah. Dan engkau akan bertumbuh menjadi seorang anak muda yang punya karakter di dalam kehidupanmu. Ketika engkau banyak belajar dari firman Allah, ya, banyak menyerap dari ilham dari firman Allah. Jadi jangan jadikan alasan, aku tidak punya orang tua yang mengajari aku.
Alkitab telah tersedia bagimu dan bagiku untuk kita bisa belajar banyak hal, untuk kita bisa diinspirasikan, dan inspirasi itu akan mengubahkan kehidupan kita. Tapi kalau hari ini engkau punya papa mama, ya, dan papa mamamu mengajarkan banyak hal indah dan baik kepadamu, turuti dan dengarkan itu. Seperti Amsal katakan, nasihat orang tua itu loh, seperti apa? Kalung, ya, karangan bunga yang indah bagi hidupmu. Amin. Jadi yang pertama jangan lupa, ya, keluarga adalah tempat engkau untuk menemukan pribadi Allah dan tempat untuk engkau belajar tentang karakter Allah. Hari ini yang dicari adalah anak-anak muda yang punya karakter. Kenapa? Karena hari ini sudah terlalu banyak orang yang tidak punya karakter dalam kehidupannya. Banyak orang di luar sana yang sudah tidak lagi mengindahkan karakter. Banyak orang di luar sana tidak menganggap penting karakter. Mereka hanya mementingkan pencapaian, achievement, pencapaian belaka tanpa memperhatikan karakter, menafikan karakter, dan itu dianggap tidak penting. Anak-anak muda Kristen, MSYouth harus berbeda. Engkau harus punya karakter Allah, tapi engkau juga punya pencapaian yang indah. Yang kedua, kita mau belajar dari firman Allah. Yang kedua, keluarga adalah tempat untuk engkau menemukan rencana Allah. Catat ini baik-baik. Ya, keluarga adalah tempat untuk menemukan rencana Allah di dalam kehidupanmu. Kok bisa? Mari kita lihat firman Allah. Ya, 1 Samuel pasal pertama, kita buka sama-sama ya. Di dalam kitab 1 Samuel pasal pertama, ayat yang ke-21 sampai 28. Mari saya bacakan. Elkana, laki-laki itu, pergi dengan seisi rumahnya, mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nazarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab kata kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Shilo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Ya. Nah, setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku yang hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Samuel menemukan rencana Allah lewat orang tuanya, lewat mamanya. Nah, keluarga adalah tempat di mana engkau harus menemukan rencana Allah dalam kehidupanmu. Keluarga adalah tempat di mana engkau bisa menemukan itu. Seperti apa yang Samuel alami. Ya, oleh karena itu penting sekali bagi orang tua untuk mengenal Tuhan dengan benar. Jikalau orang tua mengenal Tuhan dengan benar, maka orang tua itu akan sanggup untuk membawa anak-anaknya untuk menemukan rencana Allah dalam hidup mereka. Tapi perhatikan ini, mungkin kau juga berkata hari ini, tapi aku tidak punya orang tua seperti itu. Orang tuaku belum mengenal Tuhan, orang tuaku belum bertobat. Bagaimana dong, pastor? Kembali lagi, sekali lagi, kita tidak boleh menyalahkan keadaan. Jangan menjadikan itu sebagai alasan pembenaran. Sekali lagi kita punya Alkitab, kita punya firman Allah. Sekalipun hari ini engkau berkata aku tidak punya orang tua yang sanggup untuk membimbingku menemukan rencana Allah. Firman Tuhan adalah panduan dan kompas kehidupan kita.
engkau bisa menemukan tujuan hidupmu dan rencana-rencana Allah dalam kehidupanmu ketika engkau terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan setiap hari. Ketika engkau merenungkan firman-Nya siang dan malam, Alkitab katakan hidupmu akan beruntung kemanapun kau pergi, asal engkau tidak menyimpang ke kanan, menyimpang ke kiri, tetapi engkau hidup lurus sesuai dengan firman Tuhan. Engkau akan menemukan rencana Allah di dalam kehidupanmu, engkau akan menemukan tujuan Allah di dalam kehidupanmu. Tapi hari ini kalau misal ada orang tua juga yang menyaksikan ini, ya dengarkan saya baik-baik. Orang tua, Bapak Ibu yang terhormat, engkau dipanggil juga untuk menyatakan dan membimbing anak-anakmu untuk menemukan rencana Allah di dalam kehidupan mereka. Hana berdoa kepada Tuhan, meminta seorang anak, dan Tuhan menjawab doanya, diberikanlah Samuel. Dan Hana menyerahkan kepada Tuhan. Hana membimbing Samuel untuk menemukan rencana Allah di dalam kehidupannya. Hana membimbing Samuel untuk menemukan Allah dan tujuan kehidupannya. Jangan berkata, terserah anak sudah, terserah mau jadi apa. Loh betul, Tuhan nanti punya jalan kepada setiap anak berbeda-beda. Tapi orang tua juga punya pengaruh. Orang tua juga punya tanggung jawab untuk apa? Untuk membukakan jalan itu, untuk memperkenalkan jalan itu, untuk membimbing anak yang muda yang tidak berpengalaman untuk menemukan Tuhan. Dan itu tugas dan tanggung jawab orang tua seharusnya di dalam keluarga. Oleh karena itu, jangan saling menuntut, jangan saling menuntut dan menyalahkan satu dengan yang lainnya. Tapi mulailah sekarang melihat kebenaran firman. Mari sekarang mulai membangun fungsi masing-masing sesuai dengan firman Tuhan. Anak-anak muda, dengarkan saya hari ini. Jangan tuntut orang tuamu. Engkau yang harus menemukan Allah dalam kehidupanmu. Kalau engkau menemukan Allah di dalam kehidupanmu, kalau engkau menemukan firman-Nya dalam kehidupanmu, maka engkau akan punya visi, engkau akan punya tujuan ke depan. Hidupku harus mau aku bawa kemana sesuai dengan rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Bukan kerencanaku, bukan kehendakku. Aku mau jadi ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang terbaik. Dan Bapak Ibu yang terhormat, hari ini mari bawa anak-anakmu untuk menemukan rencana Allah di dalam kehidupannya. Haleluya. Ya. Jadi keluarga yang kedua adalah tempat kita untuk menemukan rencana dan kehendak Allah. Puji Tuhan. Ya, yang ketiga, apa fungsi keluarga? Yang ketiga adalah apa? Tempat untuk melimpahnya apa? Kasih dan dukungan. Ya, Alkitab berkata dalam kitab 1 Tawarik pasal 29 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Buka sama-sama saya. 1 Tawarik pasal yang ke-29. Oke. 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Memang harus kita akui ya, anak-anak muda memang belum pengalaman loh. Belum banyak makan asam garam dalam kehidupan. Hai anak-anak muda, kita harus akui itu. Oleh karena itu kita tetap butuh bimbingan loh ya. Butuh bimbingan Allah, butuh bimbingan firman-Nya, butuh bimbingan orang tua. Sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia baik ini, melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas, barang-barang emas, perak, barang-barang perak, tembaga, barang-barang tembaga, besi, dan sebutkan semua infrastruktur, bahan-bahan itu oleh Daud. Ayat 3. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Apa yang Alkitab mau ajarkan kepada kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari, berikan dukungan moral, ya, berikan dukungan spiritual. Dan jikalau Allah memberikan, menganugerahkan lebih, berikan dukungan material kepada anak-anak Anda. Supaya apa? Supaya rencana Allah terjadi dalam kehidupan mereka. Ini penting sekali. Ya, dukungan moral. Itu penting karena anak-anak muda belum berpengalaman.
dukungan spiritual. Apalagi ini yang seringkali dilupakan. Ya, sekalipun anak Anda sudah aktif melayani, terlihat sangat rohani, tetap mereka anak muda yang tidak berpengalaman, belum berpengalaman, dan tetap butuh dukungan, tetap butuh nasihat, tetap butuh ada orang yang berbicara untuk mereka. Tapi hari ini juga anak-anak muda, kalau engkau berkata, aku tidak punya dukungan moral, aku tidak punya dukungan spiritual, apalagi material, aku tidak punya. Hari ini jangan mengasihani dirimu sendiri. Lihat ya, di luar sana banyak orang yang tadinya tidak punya apa-apa, sekarang jadi apa-apa. Mengapa? Karena mereka punya Tuhan Yesus yang besar, yang mengawal kehidupan mereka. Hari ini jangan jadikan kondisi kehidupanmu yang negatif itu sebagai alasan untuk engkau tidak berbuat apa-apa, sebagai alasan apalagi kalau engkau jatuh ke dalam dosa dan tidak mau tentang Tuhan, mau tahu tentang Tuhan, itu salah besar. Oleh karena itu hari ini kalau engkau berkata, contoh, aku tidak punya dukungan moral, ada di sini firman Tuhan. Dukungan moral ada dalam firman Tuhan. Aku tidak punya dukungan spiritual dari keluargaku. Lihat Alkitablah dukungan spiritual itu. Banyak bersekutu dengan firman Tuhan. Cintai firman Tuhan. Baca, renungkan, lakukan siang dan malam. Maka hidupmu akan beruntung kemanapun kau pergi, kata Alkitab. Dan kau berkata, aku tidak punya dukungan material. Orang tuaku tidak sanggup memberikan aku itu. Ada banyak kesaksian di mana hari ini, ya, ada banyak orang yang hari ini diberkati kehidupannya secara material, secara finansial. Padahal dulu mereka tidak punya apa-apa dan tidak dapat dukungan apa-apa. Mengapa? Karena ada Tuhan yang membela kehidupan mereka. Saya banyak kenal anak-anak muda yang hari ini mereka kuliah di luar negeri karena berkat Tuhan. Bukan karena papa mama mereka mampu. Papa mereka tidak mampu. Saya tahu banyak seperti itu. Saya lihat sendiri kehidupan mereka. Tapi hari ini mereka bisa. Mengapa? Karena Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan. Kalau hatimu melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan menopang kehidupanmu. Allah akan membukakan pintu-pintu mujizat di dalam kehidupanmu. Dalam segala hal. Dalam studimu. Dalam masa depanmu. Dalam segala hal. Asalkan hatimu terus melekat kepada firman-Nya. Siang dan malam kau baca, renungkan, lakukan. Maka Alkitab katakan hidupmu beruntung kemanapun engkau pergi. Haleluya. Ya, jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati dalam hidup ini. Tuhanlah jaminan yang kekal. Yesus Kristus adalah jaminan hidupmu yang kekal. Engkau tidak akan pernah menyesal kalau engkau terus berpegang kepada firman-Nya. Oke, sudah tahu sekarang ya. Jadi fungsi keluarga adalah tempat untuk menemukan pribadi Allah dan karakter Allah. Yang kedua, tempat untuk menemukan rencana dan kehendak Allah. Yang ketiga, tempat untuk melimpahnya kasih dan dukungan. Lalu, aku harus bagaimana ya sebagai anak nih sekarang? Bagaimana aku harus memperlakukan keluargaku? Bagaimana aku harus memperlakukan orang tuaku, saudara-saudaraku? Yang satu rumah itu loh, yang paling dekat. Bagaimana ya? Yang pertama, catat ini baik-baik. Yang harus engkau lakukan sebagai anak Tuhan, sebagai anak-anak terang, adalah ini yang paling penting. Yang pertama, menghormati orang tua tanpa syarat. Camkan baik-baik, catat ini baik-baik. Ya, menghormati orang tua tanpa syarat. Keluaran pasal 20 ayat 12 jelas katakan seperti ini. Ya, Keluaran 20 ayat yang ke-12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hormati ayahmu dan ibumu, menghormati orang tua karena mereka adalah wakil Allah di dunia ini. Tuhan memilih mereka supaya kita dilahirkan ke dunia ini. Hormati saudara. Sekalipun hari ini orang tuamu belum bertobat, engkau mungkin bisa berkata seperti itu. Sekalipun hari ini engkau mungkin bisa berkata orang tuaku jahat.
Sekalipun hari ini engkau bisa berkata, aku dibuang oleh keluargaku, aku dibuang oleh orang tuaku, aku nggak tahu papa mamaku sekarang ada di mana. Atau mungkin engkau berkata, aku tidak tahu papa mamaku yang mana, aku tidak tahu dari lahir, aku sudah dengan orang lain, diasuh orang lain. Dari lahir aku sudah di panti asuhan, aku tidak tahu. Saudara, tetap hari ini firman Allah tidak berubah. Hormati ayah dan ibumu. Ampuni mereka. Kasihi mereka. Ini penting. Waktu saya berkata seperti ini ya, tiba-tiba ada sesuatu yang tidak saya persiapkan sebelumnya loh. Ada anak-anak di tempat ini. Nanti Tuhan akan mungkin engkau tidak tinggal dengan papa mama kandungmu, engkau mungkin tinggal dengan seseorang yang tidak ada hubungannya. Atau mungkin di panti asuhan, tapi dengarkan ini ya. Tuhan akan mempertemukan engkau suatu saat dengan papa mamamu yang asli, papa mama kandungmu. Dan di sana Tuhan mau untuk engkau membuat rekonsiliasi, mengampuni, melepaskan pengampunan. Bukan kepahitan, bukan amarah, dendam, dengki, dan pembalasan. Tapi hari ini Tuhan mau engkau untuk melepaskan pengampunan kasih, rekonsiliasi. Bukan yang negatif tapi yang positif. Roh Kudus akan membawa itu ke dalam kehidupanmu. Saya tidak tahu siapa, tapi kau melihat ini, itu firman ini untukmu. Haleluya. Menghormati, mengasihi orang tua tanpa syarat. Menghormati orang tua itu adalah hal yang harus kita lakukan. Yang kedua adalah mengasihi keluarga tanpa syarat. Ini adalah hal yang harus kita lakukan. Ya, Amsal 1 ayat 8 sampai yang ke-9. Katakan seperti ini. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Mengapa ini penting? Mengasihi keluarga tanpa syarat. Mengasihi orang tuamu tanpa syarat. Mengapa? Karena mereka adalah keluarga yang diberikan Allah untukmu. Engkau tidak punya yang lainnya. Yaitu yang diberikan Allah untukmu. Ya, bagaimana mengasihi keluarga kita tanpa syarat? Salah satunya adalah dengan menjaga nama baik keluarga di luar sana. Dengan tindak tanduk kita, dengan ucapan kita di luar sana. Hati-hati ya, hati-hati dengan tindak tandukmu di luar sana. Kenapa? Karena ada banyak sekali orang-orang muda di luar sana yang tidak menjaga nama baik keluarganya. Sehingga akhirnya yang kena juga papa mamanya. Oleh karena itu hati-hati ya. Mari kita jaga nama baik keluarga kita dengan berhati-hati dengan tingkah laku kita di luar sana. Alkitab berkata apa? Kalau engkau tidak menyimpang ke kanan ke kiri, engkau pegang firman Tuhan dan engkau tetap lurus, maka kemanapun kau pergi, engkau akan beruntung. Yosua pasal 1 katakan seperti itu. Ya, jaga nama baik keluargamu dengan tingkah lakumu di luar sana. Ya, dan juga bagaimana kita memberikan kasih kita, mengasihi keluarga tanpa syarat adalah juga dengan memberikan perhatian yang tulus kepada keluarga kita, papa mama kita. Ada banyak anak-anak muda yang tidak tulus sih kasihnya. Contoh, kita memberikan sesuatu karena kita punya maksud. Ya, ingin dibelikan handphone baru mungkin, laptop baru mungkin, ya. Saudara belajar untuk memberikan perhatian yang tulus kepada orang tua kita. Hal yang simpel saja. Coba, siapa yang tahu hari lahir ulang tahunnya papa dan mama? Ayo, siapa yang masih ingat, yang tahu hari anniversary atau ulang tahun pernikahan papa dan mama? Itu loh momen-momen yang bisa kita gunakan untuk memberikan perhatian. Mungkin gak banyak, nggak mahal, nggak harus banyak. Sesuatu yang simple, yang sekreatif mungkin yang kau bisa lakukan. Mungkin kasih kartu ucapan, mungkin tulis sebuah surat, ya, atau mungkin kasih satu karangan bunga. Ya, sekarang kan zaman online nih, dimanapun bisa gampang sekali. Atau mungkin kasih makanan kesukaan papa dan mama. Simple, sederhana, tapi perhatianmu tulus. Itu sebagai bentuk kasihmu kepada mereka. Ini hal-hal yang harus kita lakukan supaya mama dan papa juga tahu ya bahwa engkau juga mengasihi mereka. Berikan perhatian yang tulus, bukan perhatian yang ada maunya. Ya, perhatian yang betul-betul simple tapi tulus kepada mereka. Ya, jaga nama baik mereka.
dan berikan perhatian yang tulus kepada mereka. Kasih keluargamu tanpa syarat, karena itu adalah apa yang Tuhan mau. Itu adalah perintah firman Allah di dalam kehidupanmu. Yang pertama, menghormati keluarga tanpa syarat. Yang kedua, mengasihi keluarga tanpa syarat. Yang ketiga sekarang yang terakhir, ya, bertumbuh bersama di dalam iman. Ini adalah kewajiban kita, ya, bertumbuh bersama di dalam iman. Mari kita lihat Alkitab kita ya, 1 Yohanes pasal yang kedua. Buka sama-sama. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-14. Alkitab katakan begini, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu. Dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Ajak dong papa mama untuk bertumbuh bersama-sama. Ya, Bapak Ibu juga ajak dong anak-anak untuk bertumbuh bersama-sama di dalam iman. Salinglah sama-sama. Ya, ajak papa mama untuk berdoa bersama. Ajak untuk bersatu bersama, membaca Alkitab bersama-sama, sediakan waktu. Ajak untuk ibadah online bersama-sama, ya. Supaya apa? Supaya keluargamu itu menjadi ya yang disebut sebagai Christ-centered family. Keluarga yang berpusat kepada Kristus. Ini hal yang sangat penting sekali. Ada banyak keluarga sudah tidak lagi berpusat kepada Kristus. Tapi sudah banyak yang menjadi keluarga yang money-centered family. Things-centered family. Keluarga yang berpusat kepada uang. Keluarga yang berpusat kepada benda. Ya, keluarga yang berpusat kepada banyak hal. Apapun juga. Sebagai pengganti Kristus itulah berhala. Oleh karena itu mari yuk. Hal yang simpel kita lakukan. Ajak orang tuamu untuk apa? Untuk bersama-sama menjadi Christ-centered family again. Di masa-masa ini, ajak orang tuamu, ajak adikmu, ajak kakakmu, ajak saudaramu untuk apa? Ayo kita bersatu bersama-sama sebagai satu keluarga yang berpusat kepada Kristus dan bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kerohanian. Jangan hanya bicara tentang hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya, jangan hanya, bukan tidak boleh. Jangan hanya bingung tentang nanti liburan kemana, nanti harus beli apa, nanti ini dan itu. Jangan hanya bicara hal-hal yang duniawi, tapi mari sekarang belajar untuk bertumbuh bersama-sama dalam iman. Bicara hal-hal yang rohani. Supaya apa? Bertumbuh sebagai keluarga yang berpusat kepada Kristus. Ya, bahas firman Tuhan. Jangan cuma bahas handphone terbaru apa. Ya kan? Jangan bahas teknologi terbaru apa. No, bukan tidak boleh. Tapi lebih daripada itu, bahas apa yang didapatkan nanti pagi waktu berdoa. Tadi pagi waktu baca firman dapat apa dari Tuhan. Baca Alkitab ayat yang mana, kitab yang mana, pasal berapa, ayat berapa. Bahas hal semacam itu. Supaya apa? Supaya pembicaraan dalam keluarga menjadi pembicaraan yang rohani dan semuanya punya potensi bertumbuh dan kesempatan untuk bertumbuh di dalam iman. Saling mendorong, ya, untuk mengenal Yesus Kristus lebih dalam lagi. Saling mendorong untuk supaya dalam satu keluarga mengenal Tuhan. Ya, kalau papa mama belum ikut MSJ contohnya, dorong, "Pa, Ma, ada pendaftaran MSJ loh. Ayo daftar." Supaya apa? Supaya kenal Yesus lebih dalam lagi. Demikian pula contoh sebaliknya, Bapak Ibu, kalau anak Anda belum ikut, contohnya tadi ya MSJ, dorong, ayo ikut MSJ. Supaya apa? Supaya lebih mengenal Yesus lebih dalam lagi. Tiga hal ini tadi ya, kewajiban kita. Anak-anak muda, menghormati orang tua tanpa syarat, mengasihi keluarga tanpa syarat, dan bertumbuh bersama-sama di dalam iman. Saya percaya, kalau kita memahami firman Tuhan ini dan kita melakukan ini di dalam kehidupan kita, maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang Christ-centered family. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu hari ini, kesempatan ini.
Kami mau menjadi satu keluarga yang berpusat kepada Kristus dalam segala hal. Biarkan kami hari ini sebagai anak-anak muda tidak mengambil sebuah pembenaran-pembenaran untuk membela kelemahan-kelemahan kami. Tapi kami selalu menyelaraskan hidup kami di dalam kebenaran firman Allah. Kami mau menjadikan keluarga kami sebagai tempat untuk menemukan pribadi Allah, menemukan karakter Allah. Kami belajar tentang pribadi Allah, kami belajar tentang karakter Allah. Kami mau meneladani karakter Allah dan pribadi Allah melalui firman-Mu dan melalui keluarga kami. Kami juga mau menemukan ya Tuhan rencana-Mu dalam kehidupan kami, kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Oh ya Tuhan, pimpin dan bimbing kami sebab firman-Mu berkata bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Step by step kami akan menemukan rencana Allah. Langkah demi langkah kami akan menemukan kehendak Allah dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hari ini kami juga mau untuk kami saling memberikan dukungan dan saling mengasihi di dalam keluarga kami. Ya Tuhan, kami mau mendukung, mendoakan senantiasa orang tua kami. Kami menghormati mereka tanpa syarat. Menghormati orang tua kami. Menghormati orang-orang lebih tua dari kami tanpa syarat. Ya Tuhan, menghormati bahkan orang-orang yang lebih muda dari kami juga. Menghormati semuanya ya Tuhan. Kami juga mau mengasihi keluarga kami tanpa syarat. Menjaga nama baik mereka dengan tindak tanduk kami di luar sana. Dan kami mau juga sebagai satu keluarga bersama-sama saling mendukung dan bertumbuh di dalam iman. Christ-centered family. Keluarga yang berpusat kepada Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terpuji nama-Mu. Biarkan firman yang kami dengar hari ini kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dan kami sendiri juga bangun kami sebagai pribadi yang Christ-centered person. Pribadi yang berpusat kepada Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terpuji nama-Mu. Hari ini berkat-Mu turun atas kami semuanya. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang mendengarkan tetapi juga melakukan firman Allah. Lakukan firman Allah. Jaga hidupmu. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Maka engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.